Halo sahabat channel Lansia Sehat. Apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat, tenang, dan tetap semangat menjalani hari-hari. Ya, kami sangat bersyukur bisa kembali menyapa Anda di video kali ini. Kami tahu, sahabat semua datang dari berbagai daerah. Ada yang dari Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, bahkan sampai Papua. Tak peduli dari manapun asalnya, yang pasti kita semua terhubung karena satu hal yang sangat berharga. Keinginan untuk hidup sehat dan bahagia di usia lanjut. Sahabat, sambil nonton video ini, yuk isi kolom komentar. Tangan menunjuk kanan asalnya dari mana? Tangan menunjuk kanan umurnya sekarang berapa? Tangan menunjuk kanan dan, yang paling penting, bagaimana kondisi kesehatannya hari ini? Apakah tubuh terasa ringan dan bertenaga? Atau mungkin sedang merasakan pegal, letih, atau sulit tidur? Kami selalu ingin tahu kabar sahabat semua. Karena di channel Lansia Sehat, kesehatan dan kebahagiaan Anda adalah prioritas kami. Herba kami doakan dengan tulus. Semoga sahabat semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Diberi kekuatan tubuh, ketenangan jiwa, umur panjang yang penuh makna, dan selalu dikelilingi oleh orang-orang yang mencintai. Bagi kami, tidak ada yang lebih membahagiakan selain mendengar kabar bahwa sahabat lansia semua tetap aktif, bugar, dan ceria. Karena meski usia terus bertambah, semangat sehat dan hidup penuh makna tak boleh padam. Setuju ya? Nah sahabat, dalam video kali ini, kita akan membahas satu buah yang mungkin sudah sangat akrab dalam keseharian. Sering kita lihat di pekarangan rumah, di pasar tradisional, bahkan mungkin tumbuh di kebun belakang rumah. Warnanya oranye cerah, teksturnya lembut, rasanya manis menyegarkan, dan tebak, buah apa itu? Ya, pepaya. Banyak dari kita yang menganggap pepaya hanya sebagai buah pencuci mulut atau camilan saat pagi. Tapi, tahukah sahabat? Ternyata pepaya menyimpan beragam manfaat luar biasa bagi kesehatan, terutama bagi kita yang sudah memasuki usia emas. Bayangkan, satu buah sederhana ini bisa membantu melancarkan pencernaan, menjaga daya tahan tubuh, bahkan menyehatkan kulit. Dan yang lebih menarik lagi, pepaya bisa membantu meringankan keluhan-keluhan yang sering dialami para lansia, seperti susah buang air besar, perut kembung, hingga sendi yang kaku. Sebelum kita masuk ke pembahasan manfaat dan kandungannya, yuk kita ingat-ingat dulu pengalaman pribadi masing-masing. Pernahkah sahabat mengalami kondisi seperti ini? Perut terasa penuh dan tidak nyaman? Sulit buang air besar selama beberapa hari? Tubuh lemas karena kurang makan serat? Atau sering merasa cepat capek padahal tidak banyak aktivitas? Kalau jawabannya ya, maka video ini benar-benar penting untuk disimak sampai tuntas. Karena lewat video ini, kami akan kupas tuntas khasiat pepaya, dari kandungan nutrisinya, manfaatnya untuk berbagai organ tubuh, sampai testimoni lansia-lansia lainnya yang sudah merasakan efek positifnya. Sahabat lansia sehat, hidup sehat itu tidak harus mahal. Tidak harus pergi jauh-jauh ke rumah sakit atau membeli suplemen yang harganya tinggi. Kadang, jawabannya ada di dapur, di kebun, atau di meja makan kita sendiri. Dan pepaya adalah contoh nyata dari itu. Buah murah meriah, mudah didapat, tapi berkhasiat luar biasa. Bayangkan, dengan rutin mengonsumsi pepaya, tanda centang putih tebal Anda bisa bab lebih lancar. Tanda centang putih tebal perut terasa enteng. Tanda centang putih tebal daya tahan tubuh meningkat. Tanda centang putih tebal kulit tampak lebih segar. Tanda centang putih tebal dan tidur pun jadi lebih nyenyak. Tak hanya itu, pepaya juga sangat aman dikonsumsi setiap hari oleh lansia, bahkan bagi mereka yang memiliki riwayat penyakit seperti tekanan darah tinggi, kolesterol, atau diabetes, selama dikonsumsi dalam jumlah wajar dan tidak berlebihan. Sahabat, seringkali yang membuat seseorang jatuh sakit bukan karena kekurangan obat, tapi karena kurangnya informasi dan perhatian terhadap makanan sehari-hari. Kita sering lupa bahwa yang masuk ke dalam tubuh akan menentukan bagaimana tubuh kita bekerja. Maka dari itu, lewat video ini kami ingin mengajak sahabat semua untuk mulai memperhatikan kembali makanan alami yang kaya manfaat, seperti pepaya. Dan jangan khawatir, kita tidak hanya akan bicara soal teori atau kandungan ilmiah saja, tapi juga akan kita bahas Pakupin bagaimana cara memilih pepaya yang matang dan manis. Pakupin cara menyajikan pepaya agar tidak bosan. Pakupin resep sederhana pepaya untuk lansia. Pakupin hingga kisah-kisah nyata dari para lansia yang merasakan manfaat luar biasa dari buah ini. Nah sahabat, sebelum kita melangkah ke bab berikutnya dan membahas asal-usul serta sejarah pepaya, yuk siapkan secangkir teh hangat, duduk yang nyaman,
dan pastikan volume suara cukup terdengar jelas. Karena informasi yang akan kita bahas bisa jadi titik balik kesehatan sahabat semua. Dan, jangan lupa juga ya, jika video ini bermanfaat, bantu kami dengan cara tanda jempol naik, klik tombol suka, balon ucapan, tulis komentar pengalaman Anda, kotak keluar bagikan ke grup keluarga atau grup pengajian, bel dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video berikutnya. Terima kasih sudah bersama kami sampai di bagian ini. Ingat ya sahabat, sehat itu pilihan. Dan video ini adalah salah satu langkah kecil menuju kehidupan lansia yang lebih berkualitas. Sampai jumpa di bab berikutnya. Kita akan kenali lebih dalam lagi tentang buah pepaya, si oranye manis penuh nutrisi. Sahabat channel Lansia Sehat. Setelah kita saling menyapa di awal tadi dan sedikit menyinggung manfaat luar biasa dari buah pepaya, sekarang mari kita kenali lebih dalam. Apa sebenarnya pepaya itu? Bagaimana asal-usulnya? Kenapa buah ini bisa begitu penting untuk kesehatan? Dan apa yang membuatnya spesial bagi para lansia? Pembibitan sejarah dan asal-usul buah pepaya. Tahukah sahabat, pepaya bukan buah asli Indonesia. Loh, asal-usul pepaya diperkirakan berasal dari daerah tropis di Amerika Tengah dan Selatan, terutama Meksiko bagian selatan dan Nicaragua. Di sana, pepaya sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu oleh suku Maya dan Aztec sebagai buah penyembuh berbagai penyakit. Mereka bahkan menyebut pepaya sebagai buah para dewa, karena khasiatnya yang luar biasa. Namun karena tanaman ini sangat mudah tumbuh dan cepat berbuah, maka saat bangsa Eropa mulai menjelajah dunia, pepaya dibawa dan disebarkan ke seluruh wilayah tropis termasuk ke Asia Tenggara, dan akhirnya sampai ke Nusantara. Sejak itu, pepaya menjadi bagian penting dalam budaya makan masyarakat Indonesia. Di berbagai daerah, pepaya dikenal dengan beragam nama lokal seperti kates di Jawa Tengah dan Yogyakarta, gedang di Jawa Timur dan Bali, buah betik di Malaysia. Bahkan ada yang menyebutnya kaliki di sebagian wilayah Indonesia Timur. Tapi apapun sebutannya, yang jelas buah ini sudah jadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat, termasuk kita yang sudah lanjut usia. Daun terbang di bawah angin, ciri khas pohon pepaya. Sahabat pasti sering melihat pohon pepaya, ya? Pohon ini tinggi, batangnya tegak, tidak bercabang, dan daunnya besar menjari seperti kipas. Buahnya tumbuh di batang, tersusun ke bawah mengikuti pertumbuhan pohon. Warnanya mulai dari hijau saat muda, hingga kuning oranye saat matang. Salah satu keistimewaan pohon pepaya adalah kemampuannya berbuah sepanjang tahun, tanpa harus menunggu musim tertentu. Artinya, buah ini bisa dikonsumsi kapan saja, dan ketersediaannya di pasar sangat stabil. Bentuk dan varietas pepaya. Di Indonesia, ada banyak jenis pepaya. Beberapa yang paling populer antara lain, pepaya Bangkok. Ukurannya besar, dagingnya tebal, rasanya manis, dan tidak terlalu banyak biji. Cocok untuk dimakan langsung. Pepaya California. Lebih kecil dari Bangkok, tapi sangat manis dan teksturnya lembut. Banyak ditemukan di supermarket. Pepaya Cibinong dan pepaya Hawaii. Berukuran sedang, warnanya menarik, aromanya harum, dan sering digunakan dalam campuran salad atau jus. Tak sedikit juga yang masih memanfaatkan pepaya muda sebagai bahan sayur tumis atau lodeh. Ini membuktikan bahwa seluruh bagian buah ini bisa dikonsumsi dalam berbagai bentuk. Pelangi pepaya dalam budaya dan tradisi. Pepaya bukan hanya dimakan, tapi juga digunakan dalam berbagai pengobatan tradisional. Banyak masyarakat Indonesia, terutama di pedesaan, menggunakan daun pepaya untuk menambah nafsu makan atau sebagai ramuan penurun demam. Bunga pepaya sering dibuat tumisan pahit untuk penderita tekanan darah tinggi. Bahkan getah pepaya dipakai untuk mengobati luka luar atau kapalan, meski harus hati-hati. Melalui penggunaan tradisional inilah masyarakat sejak dulu sadar bahwa pepaya bukan sembarang buah, melainkan buah multifungsi. Alat makan dua pengolahan pepaya, lebih dari sekadar buah potong. Banyak dari kita hanya mengenal pepaya sebagai buah potong, dimakan pagi atau malam hari. Tapi sebenarnya, ada begitu banyak cara menikmati pepaya. Dijadikan jus pepaya murni tanpa gula, cocok untuk sahabat yang punya masalah pencernaan. Dicampur dalam rujak buah, segar dan kaya serat. Dibuat puding pepaya bagi yang ingin tekstur lembut. Dicampur yogurt rendah lemak, sangat baik untuk lansia yang butuh tambahan probiotik. Disimpan dalam kulkas sebagai camilan sehat, daripada makanan ringan kemasan yang tinggi gula dan garam. Sahabat, bayangkan betapa praktisnya buah ini. Cukup dikupas, dibelah, dibuang bijinya,
langsung bisa dimakan. Tidak perlu dimasak, tidak perlu alat khusus. Cocok untuk kita yang ingin makanan sederhana tapi bergizi tinggi. Mengapa pepaya begitu baik untuk lansia? Ada beberapa alasan mengapa pepaya sangat direkomendasikan untuk usia lanjut. Teksturnya lembut, mudah dikunyah dan ditelan. Rasanya manis alami, tidak butuh tambahan gula. Aman untuk penderita diabetes, dalam jumlah wajar. Kandungan airnya tinggi, menjaga hidrasi tubuh. Tinggi serat larut dan tidak larut, melancarkan bab tanpa efek samping. Kaya antioksidan dan enzim papain, membantu pencernaan dan perbaikan sel-sel tubuh. Pakupin perbandingan dengan buah lain. Kalau dibandingkan dengan buah lain seperti apel, anggur, atau pisang, pepaya punya kelebihan. Lebih murah dan lebih mudah didapat. Tidak terlalu asam sehingga aman bagi penderita asam lambung. Mengandung enzim papain yang tidak dimiliki oleh buah lain. Buah lain mungkin unggul di satu sisi, tapi pepaya punya keunggulan menyeluruh, terutama bagi kebutuhan tubuh yang menua dan butuh dukungan dari dalam. Bohlam Listrik Tips memilih dan menyimpan pepaya. Sahabat lansia sehat, agar tidak salah pilih, perhatikan tips berikut. Pilih pepaya dengan warna kulit oranye kekuningan, tanda sudah matang sempurna. Hindari buah yang terlalu lembek atau banyak bercak hitam. Simpan di suhu ruangan bila belum dikupas, atau di kulkas jika sudah dipotong-potong. Bisa juga disimpan dalam wadah tertutup untuk menjaga kesegarannya. Setelah mengenal sejarah, jenis, cara konsumsi, dan keunggulannya, kita bisa simpulkan bahwa pepaya bukan hanya buah pelengkap, tapi sumber gizi lengkap bagi para lansia. Ia membawa banyak manfaat dan bisa jadi bagian penting dari pola makan harian kita. Dan jangan lupa, sahabat, pepaya bukanlah obat ajaib. Tapi jika dikonsumsi rutin sebagai bagian dari pola hidup sehat, hasilnya akan terasa nyata. Tubuh lebih ringan, pencernaan lancar, daya tahan tubuh lebih kuat, dan wajah pun jadi lebih segar. Di bab selanjutnya, kita akan kupas satu persatu kandungan nutrisi pepaya dan peran masing-masing zat tersebut dalam tubuh lansia. Anda akan terkejut melihat betapa lengkapnya vitamin alami yang tersembunyi dalam buah manis ini. Sahabat channel Lansia Sehat, di bab sebelumnya, kita sudah mengenal pepaya secara umum, dari sejarahnya, jenis-jenisnya, hingga alasan kenapa buah ini sangat cocok untuk kita yang sudah memasuki usia lanjut. Sekarang, mari kita bahas lebih dalam, apa saja kandungan nutrisi di dalam pepaya, dan bagaimana zat-zat alami ini bisa berperan nyata menjaga kesehatan tubuh lansia. Jeruk sebuah buah, berlapis-lapis manfaat. Sekilas, pepaya mungkin terlihat sederhana. Warnanya oranye, rasanya manis, teksturnya lembut. Tapi di balik kesederhanaan itu, ternyata tersimpan kombinasi gizi yang luar biasa lengkap. Berikut daftar nutrisi utama dalam pepaya. Vitamin C, vitamin A, dalam bentuk beta-karoten, vitamin E dan K, vitamin B kompleks, B1, B3, B5, folat, B9, mineral, magnesium, kalium, kalsium, serat, enzim papain dan chaimopapain, antioksidan flavonoid dan likopen, air dan gula alami, fruktosa. Mari kita ulas satu persatu, dan lihat bagaimana setiap kandungan ini sangat bermanfaat bagi kesehatan lansia. 1. Vitamin C, meningkatkan daya tahan tubuh. Dalam satu mangkuk potongan pepaya, sekitar 150 gram, terkandung sekitar 90 hingga 100 mg vitamin C, atau lebih dari 100% kebutuhan harian orang dewasa. Untuk lansia, vitamin C sangat penting karena tanda centang putih tebal meningkatkan imunitas, tubuh jadi lebih tahan terhadap flu, batuk, infeksi. Tanda centang putih tebal mempercepat penyembuhan luka, baik untuk yang punya luka diabetes atau luka luar. Tanda centang putih tebal membantu penyerapan zat besi, penting agar tidak anemia. Jika sahabat merasa sering mudah lelah, gampang terserang pilek, atau kulit mudah memar, bisa jadi tubuh kekurangan vitamin C. Maka, mengonsumsi pepaya secara rutin bisa jadi solusi alami dan murah. Mata 22. Vitamin A, menjaga kesehatan mata. Vitamin A dalam pepaya berasal dari beta-karoten, senyawa yang memberi warna oranye terang pada daging buahnya. Bagi lansia, vitamin A sangat penting untuk tanda centang putih tebal menjaga ketajaman penglihatan, apalagi di malam hari. Tanda centang putih tebal melindungi kornea mata dari kekeringan. Tanda centang putih tebal mencegah degenerasi makula dan katarak. Banyak sahabat lansia yang mulai mengeluh penglihatan kabur, cepat silau, atau sulit membaca.
Padahal, cukup dengan konsumsi pepaya 3-4 kali seminggu, fungsi mata bisa terpelihara lebih baik. 3. Vitamin E dan K. Kesehatan kulit dan darah. Vitamin E dikenal sebagai antioksidan kuat yang membantu memperlambat penuaan kulit dan regenerasi sel. Sementara vitamin K membantu. Tanda centang putih tebal pembekuan darah normal, penting untuk yang punya masalah perdarahan. Tanda centang putih tebal menjaga kesehatan tulang, bekerja sama dengan kalsium. Untuk sahabat yang ingin kulit tetap lembab, tidak kering, dan tampak segar, pepaya adalah pilihan tepat. 4. Vitamin B kompleks, energi dan fungsi otak. Pepaya mengandung beberapa jenis vitamin B, termasuk vitamin B1, tiamin, mendukung kerja otot dan saraf. Vitamin B3, niacin, membantu metabolisme lemak dan gula. Vitamin B5, asam pantotenat, penting untuk energi sel. Folat, B9, penting untuk pembentukan sel darah merah dan fungsi otak. Kekurangan vitamin B bisa membuat sahabat merasa cepat lelah, sulit fokus, mudah lupa. Dengan rutin makan pepaya, fungsi otak lansia bisa terpelihara, termasuk membantu mencegah kepikunan atau demensia ringan. Bisep kekar 5, kalium dan magnesium, sahabat jantung dan otot. Dua mineral penting ini membantu menjaga tanda centang putih tebal, tekanan darah tetap stabil. Tanda centang putih tebal, keseimbangan elektrolit tubuh. Tanda centang putih tebal, detak jantung teratur. Tanda centang putih tebal, fungsi otot tidak kaku atau kram. Sahabat lansia yang punya masalah darah tinggi, jantung berdebar, atau kram malam hari, bisa mendapatkan dukungan alami dari kandungan mineral dalam pepaya. Herba 6. Serat, pelancar pencernaan lansia. Setiap 100 gram pepaya mengandung sekitar 1,825 gram serat, baik serat larut maupun tidak larut. Ini sangat penting bagi lansia yang sering mengalami susah bak, perut kembung, sembelit kronis, wasir ringan. Serat bekerja seperti sapu dalam saluran cerna. Ia menyerap air, melunakkan feses, dan mempercepat waktu transit makanan dalam usus. Hasilnya, bab lancar, perut rasa ringan, dan usus bersih. Mikroskop 7. Enzim papain dan chymopapain, pencerna protein. Inilah yang membuat pepaya unik. Ia mengandung enzim papain yang membantu mencerna protein dari makanan. Artinya, bagi sahabat yang sering makan daging tapi merasa begah, mudah sendawa atau perut bunyi setelah makan, mengalami asam lambung naik, papain bisa menjadi bantuan alami untuk meringankan kerja lambung. Bahkan papain sering dijadikan bahan dalam suplemen pencernaan atau pelunak daging. API 8. Antioksidan, penangkal radikal bebas. Pepaya kaya akan flavonoid, likopen, dan beta-karoten, zat-zat antioksidan yang bisa melawan tanda centang putih tebal penuaan sel akibat radikal bebas. Tanda centang putih tebal risiko kanker usus dan prostat. Tanda centang putih tebal peradangan sendi dan nyeri kronis. Inilah sebabnya pepaya sangat disarankan untuk lansia. Karena seiring usia, tubuh makin sulit melawan stres oksidatif. Tapi dengan asupan antioksidan alami, regenerasi sel bisa lebih optimal. Tetes air 9. Air dan gula alami. Hidrasi sehat tanpa lonjakan gula. Pepaya mengandung sekitar 88% air, yang sangat baik untuk menjaga tubuh tetap terhidrasi, terutama bagi lansia yang sering lupa minum. Gula dalam pepaya adalah fruktosa alami yang tidak menyebabkan lonjakan gula darah setinggi minuman manis buatan. Artinya, jika dikonsumsi dengan takaran wajar, pepaya aman untuk penderita diabetes tipe 2. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah melihat betapa lengkap dan harmonis kandungan nutrisi dalam pepaya, kita tidak bisa lagi meremehkan buah ini. Ia bukan cuma pemanis meja makan, tapi sumber kesehatan yang alami, murah, dan aman. Dengan mengonsumsi pepaya secara rutin, sekitar 150-200 gram per hari atau 3-4 kali seminggu, sahabat bisa mendapatkan manfaat besar tanpa efek samping berarti. Dan di bab selanjutnya, kita akan fokus pada manfaat khusus pepaya untuk sistem pencernaan lansia, karena saluran cerna adalah kunci dari kesehatan tubuh secara keseluruhan. Sahabat channel Lansia Sehat, kita semua pasti sepakat bahwa pencernaan yang sehat adalah fondasi dari tubuh yang sehat. Terlebih lagi bagi kita yang sudah memasuki usia lanjut. Sistem pencernaan pada lansia cenderung mengalami penurunan fungsi, mulai dari lambatnya metabolisme, lemahnya gerak usus,
hingga berkurangnya enzim pencernaan. Itulah sebabnya, keluhan seperti sembelit, perut kembung, atau sulit buang air besar sering dialami. Nah, disinilah pepaya hadir sebagai sahabat terbaik kita. Mungkin sebagian dari kita menganggap pepaya hanya sebagai pencuci mulut. Namun di balik rasanya yang manis dan teksturnya yang lembut, buah ini menyimpan kemampuan luar biasa dalam membantu sistem pencernaan lansia bekerja lebih optimal. Mari kita bahas secara lengkap dan mudah dipahami. Kenapa pencernaan lansia butuh perhatian khusus? Sebelum masuk ke khasiat pepaya, penting bagi kita untuk memahami mengapa saluran cerna lansia lebih rentan mengalami gangguan. Berikut ini beberapa kondisi umum. Penurunan produksi air liur menyebabkan makanan tidak dikunyah dan dicerna dengan baik. Lambung menghasilkan asam lebih sedikit, proses pencernaan protein melambat. Peristaltik usus melemah, gerakan mendorong makanan lambat, menyebabkan sembelit. Asupan cairan dan serat menurun, usus kekurangan pelumas alami. Konsumsi obat-obatan jangka panjang, seperti obat darah tinggi atau diabetes, yang bisa memicu efek samping berupa sembelit atau kembung. Maka dari itu, banyak lansia yang mengandalkan pencahar atau obat BAB, padahal terlalu sering menggunakannya bisa menyebabkan ketergantungan. Disinilah pepaya menjadi solusi alami yang tidak menimbulkan efek samping. Daun terbang di bawah angin peran pepaya untuk sistem cerna, lengkap dan terbukti. Berikut ini adalah alasan mengapa pepaya sangat efektif menjaga dan memperbaiki kesehatan saluran cerna. 1. Kaya serat pelunak alami tinja. Pepaya mengandung serat larut dan tidak larut. Fungsi utama serat dalam tubuh lansia antara lain. Tanda centang putih tebal menyerap air dalam usus, membuat tinja lebih lunak. Tanda centang putih tebal mempercepat transit makanan dalam usus. Tanda centang putih tebal merangsang kontraksi usus agar BAB lebih teratur. Tanda centang putih tebal membantu mengurangi kolesterol dan gula darah. Satu porsi pepaya, sekitar 150-200 gram, mengandung hampir 2 gram serat. Jika dikombinasikan dengan cukup minum air putih, maka pepaya bisa melancarkan BAB tanpa rasa mulas atau diare. 2. Papain, enzim pembantu pencernaan yang langka. Enzim papain adalah salah satu kandungan paling istimewa dari pepaya. Fungsinya mirip enzim pencernaan alami tubuh, yaitu tanda centang putih tebal memecah protein menjadi asam amino. Tanda centang putih tebal membantu lambung mencerna makanan lebih ringan. Tanda centang putih tebal mengurangi pembentukan gas dan kembung. Tanda centang putih tebal menurunkan beban kerja pankreas dan hati. Banyak suplemen enzim pencernaan berbahan dasar papain. Tapi alangkah lebih baik bila kita mengonsumsi langsung dari buah segarnya. Sahabat yang sering merasa begah, lambung penuh, atau cepat kenyang walau makan sedikit, bisa mendapatkan manfaat besar dari enzim papain dalam pepaya. 3. Efek prebiotik mendukung keseimbangan bakteri baik. Tahukah sahabat, dalam usus kita hidup miliaran bakteri baik yang membantu menyerap nutrisi, membentuk sistem imun, menghasilkan vitamin, seperti vitamin K dan B12. Sayangnya, pada lansia, populasi bakteri baik ini bisa menurun akibat usia, pola makan rendah serat, atau konsumsi antibiotik. Pepaya mengandung gula alami dan serat larut yang berfungsi sebagai prebiotik, yaitu makanan bagi bakteri baik. Dengan kata lain, rutin makan pepaya membantu ekosistem usus tetap sehat. 4. Mengurangi risiko penyakit saluran cerna. Beberapa penyakit pencernaan yang sering menyerang lansia antara lain dispepsia, MAC, GERD, asam lambung naik, divertikulosis, peradangan kantung usus, wasir, hemoroid, kanker usus besar. Dengan kandungan serat, air, papain, dan antioksidannya, pepaya membantu mengurangi tekanan dalam usus, membersihkan sisa makanan, mencegah peradangan, melindungi dinding usus dari kerusakan. Banyak penelitian menyebutkan bahwa diet tinggi serat dan antioksidan dari buah seperti pepaya menurunkan risiko kanker kolorektal dan peradangan kronis usus. Pria tua testimoni nyata dari sahabat lansia. Berikut beberapa kisah nyata yang kami rangkum dari komentar dan wawancara. Balon ucapan, saya umur 72 tahun. Dulu BAB seminggu bisa cuma 2 kali. Setelah saya mulai makan pepaya tiap pagi, sekarang tiap hari lancar. Nggak perlu obat pencahar lagi. Pak Surya, Bandung. Balon ucapan, setiap habis makan daging, lambung saya sakit. Tapi kalau saya konsumsi pepaya setelah makan, rasa begah dan asam lambung bisa reda. Saya merasa perut lebih nyaman.
Ibu Minah, Surabaya. Balon ucapan, sudah 6 bulan ini saya makan pepaya setiap sore. Kulit wajah saya jadi bersih, dan tidur juga lebih enak. Bab pagi hari lancar, rasanya badan lebih enteng. Bu Rini, Yogyakarta. Cara konsumsi yang disarankan untuk lansia. Agar manfaat pepaya maksimal, berikut saran konsumsi. Pagi hari sebelum sarapan. 150 gram pepaya potong, ditambah segelas air putih hangat. Fungsi, menstimulasi gerak usus pagi hari. Setelah makan siang, 100 gram untuk membantu pencernaan protein. Hindari menambah gula. Jangan makan saat perut kosong jika punya lambung sensitif. Kombinasikan dengan makanan ringan seperti pisang rebus. Untuk variasi, campur pepaya dengan yogurt rendah lemak. Blender pepaya dengan nanas sebagai jus enzimatik. Tumis pepaya muda dengan bawang putih dan ikan teri untuk asupan serat dan protein. Tanda peringatan 2 penanganan keluhan umum. Jika sahabat mengalami hal-hal berikut saat konsumsi pepaya. Diare ringan, kurangi porsi, pastikan pepaya tidak terlalu matang. Alergi atau gatal tenggorokan, periksa apakah ada alergi terhadap papain, sangat jarang. Asam lambung, makan pepaya bersama makanan lain, jangan saat perut kosong. Namun secara umum, pepaya sangat aman dan jarang menimbulkan efek samping. Sahabat channel Lansia Sehat, kita telah melihat betapa luar biasa peran pepaya bagi sistem pencernaan lansia. Ia bekerja dari hulu ke hilir, mulai dari membantu proses kunyah dan cerna, hingga pelunakan feses dan menjaga mikroba baik di usus. Dan semua manfaat ini didapat hanya dari buah yang bisa kita beli di pasar dengan harga terjangkau, bisa dikupas tanpa alat, dan dikonsumsi tanpa harus diolah ribet. Tidak perlu obat pencahar, tidak perlu probiotik mahal, cukup pepaya. Dan yang lebih penting, saat pencernaan lancar, maka tubuh terasa lebih ringan, nafsu makan membaik, tidur lebih nyenyak, pikiran pun jadi lebih jernih. Di bab selanjutnya, kita akan dengarkan lebih banyak testimoni lansia yang sudah rutin konsumsi pepaya, bagaimana pengalaman mereka sebelum dan sesudah, dan perubahan apa yang paling terasa. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah 4 bab kita membahas tentang kandungan, sejarah, hingga peran penting pepaya untuk pencernaan. Kini saatnya kita dengarkan suara-suara nyata dari para sahabat lansia yang sudah merasakan langsung khasiat buah pepaya dalam kehidupan sehari-hari mereka. Karena bagi sebagian orang, mendengar penjelasan secara ilmiah itu penting, tetapi pengalaman nyata dari sesama lansia jauh lebih menyentuh dan meyakinkan. Itulah yang membuat bab ini sangat istimewa. Wanita tua pria tua, mengapa testimoni itu penting? Setiap orang memiliki cerita. Dan saat seseorang berhasil memperbaiki kesehatannya dengan cara alami, pengalaman itu bisa menjadi inspirasi untuk orang lain. Testimoni adalah bentuk nyata dari perubahan, bukan karena teori, tetapi karena hasil nyata yang dirasakan oleh tubuh. Pepaya bukan hanya buah. Di tangan yang tepat, ia menjadi bagian dari rutinitas penyembuhan alami. Mari kita simak bagaimana pepaya telah membantu banyak lansia memperbaiki kondisi tubuh mereka. Buku terbuka 1. Pak Dharma, 70 tahun, Jakarta. Saya dulu bab 2 hari sekali, kadang sampai 3 hari baru bisa keluar. Perut terasa penuh, kembung, dan kadang-kadang sesak. Awalnya saya kira karena usia. Tapi setelah saya mulai makan pepaya tiap pagi, semuanya berubah. Sekarang tiap pagi bangun tidur langsung bisa ke kamar mandi. Bahkan badan terasa ringan dan saya bisa lebih sering jalan kaki. Penjelasan. Pak Dharma adalah contoh sahabat lansia yang mengalami sembelit kronis. Setelah menjadikan pepaya sebagai rutinitas pagi, saluran cernanya kembali aktif dan ia merasakan perubahan besar dalam aktivitas harian. Buku terbuka 2. Bu Sri, 66 tahun, Magelang. Dulu saya suka merasa begah, apalagi kalau habis makan daging atau makanan berlemak. Tapi sejak saya rutin makan pepaya setelah makan siang, saya nggak pernah lagi merasa kembung. Ternyata enzim papain itu memang betul-betul membantu pencernaan. Sekarang saya bahkan lebih berani makan berbagai jenis makanan tanpa khawatir. Penjelasan. Bu Sri mengalami gangguan lambung ringan. Papain dalam pepaya membantu meringankan kerja lambung, sehingga makanan lebih mudah tercerna. Ia juga terbebas dari keluhan perut kembung yang dulu sering muncul. Buku terbuka 3. Pak Harun, 74 tahun, Pontianak. Saya pernah sakit prostat dan setelah operasi, saya kesulitan bab. Dokter menyarankan makan makanan tinggi serat.
Saya pilih pepaya karena mudah dikunyah dan manis. Sekarang saya nggak perlu obat pencahar lagi. Pepaya jadi teman sarapan saya tiap hari. Penjelasan. Pak Harun adalah contoh nyata bahwa pepaya bisa menjadi alternatif sehat pengganti obat pencahar, terutama setelah prosedur medis. Karena sifatnya yang lembut dan mudah dicerna, pepaya cocok untuk lansia dalam masa pemulihan. Buku terbuka 4. Bu Tatik, 68 tahun, Malang. Saya sebenarnya kurang suka buah. Tapi sejak anak saya kasih tahu soal manfaat pepaya untuk kulit dan tidur, saya coba makan tiap sore. Ternyata benar. Saya lebih gampang tidur dan kulit saya tidak kering lagi. Saya juga merasa lebih segar di pagi hari. Saya heran, kok cuma dari buah bisa terasa begini besar manfaatnya? Penjelasan. Bu Tatik memberi kita gambaran bahwa pepaya tidak hanya bermanfaat untuk saluran cerna, tetapi juga mendukung kualitas tidur dan kelembapan kulit. Ini mungkin berkat kombinasi vitamin A, E, dan air yang cukup tinggi di dalam pepaya. Buku terbuka 5. Pak Usman, 71 tahun, Makassar. Dulu saya harus pakai obat darah tinggi. Tapi setelah saya mulai hidup sehat dan makan pepaya rutin, tensi saya jadi lebih stabil. Tentu saya masih kontrol ke dokter, tapi saya percaya pepaya ikut membantu. Saya makan pagi-pagi sebelum olahraga ringan. Penjelasan. Meskipun tidak menjadi pengganti obat medis, pepaya bisa menjadi bagian dari gaya hidup sehat yang berdampak pada kestabilan tekanan darah. Kalium dalam pepaya membantu mengatur tekanan darah secara alami. Buku terbuka 6. Bu Rukiah, 75 tahun, Serang. Saya sudah lama sakit diabetes. Tapi kalau saya makan pepaya dalam porsi kecil, tidak ada kenaikan gula darah. Dokter saya pun bilang pepaya termasuk buah yang aman. Apalagi kalau makannya tidak ditambah gula atau susu kental manis. Penjelasan. Pepaya mengandung gula alami, fruktosa, dan indeks glikemik yang sedang, sehingga bila dikonsumsi dalam jumlah wajar tetap aman untuk penderita diabetes. Kuncinya ada pada takaran dan waktu makan yang tepat. Sasaran apa yang bisa kita pelajari dari mereka? Dari berbagai kisah di atas, kita bisa mengambil pelajaran penting. Pepaya cocok untuk berbagai keluhan lansia, mulai dari pencernaan, lambung, tidur, kulit, hingga tekanan darah. Efeknya terasa jika dikonsumsi secara rutin, bukan hanya sesekali. Tidak semua buah harus mahal atau impor. Pepaya lokal pun bisa menjadi obat alami. Kuncinya adalah konsistensi dan kesadaran akan kesehatan. Bohlam listrik, bagaimana cara menerapkan rutinitas pepaya di rumah? Bagi sahabat yang ingin mulai seperti para lansia tadi, berikut tipsnya. Pakupin waktu terbaik. Pagi hari sebelum makan. Sore hari sebagai camilan sehat. Pakupin porsi yang aman. 150 gram per porsi, setara dengan 1,5 mangkuk kecil. Tidak perlu ditambah gula atau susu. Pakupin hindari. Konsumsi pepaya berlebihan dalam sekali makan. Pepaya terlalu matang yang sudah berlendir. Pakupin kombinasi sehat. Campurkan dengan yogurt rendah gula. Bisa juga ditambahkan potongan jeruk atau semangka untuk variasi rasa. Dengan cara yang tepat, sahabat bisa menjadikan pepaya sebagai bagian dari pola makan harian yang menyehatkan, tanpa perlu merasa bosan. Kamera film kami ingin dengar cerita sahabat semua. Sahabat channel Lansia Sehat. Setelah mendengarkan berbagai testimoni tadi, apakah sahabat juga memiliki pengalaman pribadi bersama pepaya? Tangan menunjuk kanan, apakah pepaya membantu sembelit? Tangan menunjuk kanan, apakah membuat tidur lebih nyenyak atau kulit terasa lebih segar? Tangan menunjuk kanan, atau mungkin membantu mengurangi asam lambung? Tulis di kolom komentar. Ya. Cerita Anda bisa menjadi inspirasi bagi ribuan sahabat lansia lainnya di seluruh Indonesia. Siapa tahu, pengalaman Anda bisa menyelamatkan orang lain dari ketergantungan obat pencahar atau dari masalah pencernaan yang sudah lama diderita. Dan bagi yang baru akan mencoba rutin makan pepaya, silakan dokumentasikan pengalaman Anda selama 1 minggu, lalu bagikan hasilnya di komentar video ini. Sahabat channel Lansia Sehat, melalui bab ini, kita telah melihat dengan mata hati bahwa pepaya bukan hanya buah biasa, tetapi buah penuh manfaat nyata. Bukan sekadar teori atau kata-kata ilmiah, tapi pengalaman langsung dari sesama lansia yang telah membuktikan khasiatnya. Dari lancarnya buang air besar, perut yang lebih nyaman, kulit yang lebih cerah, sampai tidur yang lebih nyenyak, semua bisa dicapai dengan cara sederhana dan alami. Karena sehat itu tidak selalu mahal. Kadang,
Cukup dengan buah pepaya yang manis dan segar, hidup bisa menjadi lebih ringan, tenang, dan bahagia. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah melalui 7 bab penuh informasi dan 3 bab pengalaman nyata, kita telah melihat dengan mata, mendengar dengan hati, dan merenungkan dengan penuh kesadaran bahwa pepaya bukan sekadar buah biasa. Di balik warna oranyenya yang cerah, tersembunyi kekuatan alami yang luar biasa untuk membantu menjaga kesehatan para lansia, baik dari luar maupun dalam. Dari awal kita mengenal pepaya sebagai buah tropis yang mudah didapat, kita telah memahami. Tanda centang putih tebal kandungan gizinya lengkap, dari vitamin C, A, E, serat, enzim papain, hingga antioksidan alami. Tanda centang putih tebal fungsinya tidak hanya untuk pencernaan, tetapi juga untuk meningkatkan imunitas, menjaga kesehatan mata, merawat kulit, mengontrol tekanan darah, hingga mempercepat pemulihan setelah sakit. Tanda centang putih tebal testimoni sahabat-sahabat lansia membuktikan manfaatnya secara langsung dan nyata. Tanda centang putih tebal pepaya bisa dijadikan rutinitas sederhana yang murah, praktis, dan bisa diolah dengan berbagai cara. Dan yang terpenting, pepaya hadir sebagai sahabat lansia. Bukan hanya untuk memperbaiki yang sedang sakit, tetapi untuk menjaga agar yang sehat tetap sehat, yang lemah bisa menguat, dan yang lelah kembali bersemangat. Sahabat, mari kita ingat. Usia boleh bertambah, tapi semangat untuk sehat tidak boleh surut. Dan langkah itu dimulai dari apa yang kita pilih untuk dikonsumsi setiap hari. Makan buah bukan gaya hidup orang kota, bukan pula sesuatu yang mahal, tetapi adalah pilihan bijak orang yang ingin hidup lebih berkualitas. Maka dari itu, kami mengajak, Pak Upin jadikan pepaya bagian dari kehidupan sahabat sehari-hari. Pak Upin ajak keluarga, cucu, dan tetangga untuk ikut merasakan manfaatnya. Pak Upin bagikan informasi ini ke grup Walansia, arisan RT, atau pertemuan pengajian. Pak Upin jangan biarkan ilmu ini berhenti di kita. Herba kami percaya, sahabat semua adalah pejuang kesehatan. Dan dengan dukungan dari makanan alami seperti pepaya, kita tidak hanya bertahan di usia tua, tetapi hidup dengan martabat, kebugaran, dan rasa syukur. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga video ini membawa manfaat nyata dalam kehidupan sahabat semua. Jangan lupa klik like, tinggalkan komentar pengalaman pribadi sahabat dengan pepaya, dan subscribe channel Lansia Sehat untuk video informatif berikutnya. Sampai jumpa di episode lainnya. Semoga kita semua diberikan panjang umur, kesehatan lahir batin, dan hari-hari yang penuh kebahagiaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dari kami untuk sahabat channel Lansia Sehat.